Bismillahirrahmanirrahim. Di agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan. Aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mereka Allah tidak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah, misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, berarti iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kayak. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun iki masjidnya pangeran. Jajal makna nih bahasa Arab. Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Ini baru kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Kanjeng Nabi nanti takut orang Yahudi, Muhammad, nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai Adam sementara tidak kok endi. Jadi nak takut ngono mirip so, mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa? Nak mirip Ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Yo wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki. Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jare ahli sunnah yo sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Bro. Ya sudah, sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga, ya wis ra ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono. Ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu.
Mana itu kulo setuju model kayak sholat sunnatas safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini ya, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunnatas safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso orang tahu ono rino. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah. Orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya, berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak ide ulama. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik. Tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Wah. Kayak misalnya ono wong kondo. Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene. Apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani duda lara ndi? Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Nah, jadi sekolah tak malah ulang seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti ke wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan tuh kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong iku sowan Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan, itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa, mendengarku rawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh, alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah.
Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wisen sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'so kurhan, aturahu yu'so kurhan. Kowe ora ngarep paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Ya banyak. Lah yung pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.